Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas BEFI Finance ya, BEFIN 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Untuk BEFIN dari data yang saya temukan untuk dividen gitu ya, ini memang adalah perusahaan yang baik. Kenapa? Karena hampir setahun ini 2 kali bagi dividen. Ya, jadi ini bagus ya. Perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Apalagi kalau bagi dividen 2 kali seperti ini ya, 2 kali setahun. Ini artinya perusahaan itu dia memberikan nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Yang terpenting ya 3 tahun ke belakang ini, gitu ya. Jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut, gitu. Tadi juga ini udah bagi interim ya tahun ini ya, interim. Iya tuh, udah bagi interim nih. Oke, kita langsung aja ke Kastara Kasnya dulu, ya. Nah, ini kita harus lihat Kastara Kas, karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu kecil ya, nanti bisa terganggu ini semua. Dan deposisi Kastara Kasnya di sini turun sekitar 61,9 miliar ya, turun sekitar 3,84%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya langsung loncat ke ekuitasnya dulu. Ya, mana ekuitas? Nah, kita di sini langsung pilih saldo laba. Zoom dulu bentar. Nah, ini kenapa kita harus lihat saldo laba? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Jadi si BEFIN dari sampai 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 9,9 triliun ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi ini adalah perusahaan yang memang bagus ya, terbukti profit, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen ya. Nah, baru kita lihat sekarang ke ekuitas pemiliknya. Ya, kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 14,75 ya. Jadi BEFIN ini telah profit sebesar 14,75 kali modal awalnya. Ya, jadi modal 1 miliar telah profit 14 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi memang kembali ini adalah perusahaan yang sudah terbukti profit ya. Nah, secara PBV memang dia sedikit premium ya, tipis di PBV 1,07 gitu. Selanjutnya kita lihat langsung ke pendapatannya. Nah, di sisi pendapatan, di sini kita udah ada di jumlah ya. Kita langsung aja pakai total pendapatannya ini ya. Nah, di sini kita lihat si BEFIN ini pendapatannya dia naik ya, tumbuh sekitar 6,5%. Jadi pendapatannya untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Jadi naik sekitar 412 miliar ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk laba brutonya di sini nggak ada ya. Sebenarnya penting ya laba bruto itu untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Cuman kalau perusahaan yang di bagian keuangan gitu, ini juga kan formatnya berbeda ya. Di sini kan saya pakai format yang non keuangan. Dia memang ada tadi perbedaan format gitu. Jadi cuman nggak masalah kalau memang nggak ada, ya udah kita nanti pendapatan dikurangi oleh beban semuanya total ya, entah itu operasional beban pajak, terus COGS mungkin ya di awal gitu ya. Nanti akan muncul laba bersih ya. Nah, ini inti dari laporan laba rugi. Ini kita harus lihat dulu. Kenapa? Ya, karena semua orang pasti akan melihat laba bersihnya ya. Laba bersih ini naik tipis ya, naik 1% ya, 17 miliar. Nggak apa-apa, yang penting dia masih ada kenaikan ya, meskipun dia 1%. Nah, PBV mungkin tadi sedikit cukup premium, tapi PR dia di bawah 10 ya, PR di 7,23. Jadi saya rasa masih masuk akalnya di atas 5, di bawah 10. Selanjutnya kita lihat untuk penerimaan kas. Nah, penerimaan kas ini karena ya ini kan pembiayaan ya. Ya kita ambil aja yang paling atasnya aja deh. Gitu ya. Cuman ya kalau mau semuanya, ya kita mau jumlahkan semuanya aja boleh gitu ya. Cuman kalau melihat seperti ini ya kita jumlahin aja lah semuanya ya. Gitu ya, ini kita jumlahin dulu. Oke, satu lagi. Ya, di sini kita lihat untuk rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ini memang tinggi sekali di 429% gitu, dan ini ada kenaikan ya, bagus. Nah, kenapa kita lihat penerimaan kas? Karena penerimaan kas ini adalah untuk menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Nah, karena perusahaan pembiayaan ya, kan customer pasti bayar lebihnya ya, bayar bunga lah kayak gitu. Jadi memang wajar kalau penerimaan kasnya dia tinggi gitu. Dan ini ada bagus ya, ini kenaikan ya rasionya juga. Jadi kalau 429% itu ibarat jual barang 100 juta gitu ya, customer bayarnya 429 juta. Nah, selebihnya itu adalah piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih ya. Cuma kalau di faktor sektor pembiayaan ya berarti tadi bunganya lah gitu ya, gampangnya sih seperti itu ya. Nah, ini bagus ya, dia penerimaan kas harus tinggi ya, karena digunakan untuk aktivitas perusahaan. Digunakan dulu untuk bayar operasional
ya. Nanti keluar net CFO. Nah, nilainya positif seperti ini bagus. Artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya nggak habis hanya untuk bayar operasional aja, ya. Dan ini kinerja net CFO-nya dia naik ya, naik berapa kali lipat nih? Hampir 2 kalinya ya, 188%, naik 923 miliar. Nanti kita lihat untuk ke aktivitas investasi atau bagian ekspansi usaha nilainya negatif ya, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Nah, di sini memang dia ekspansinya lebih ekspansif lah ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu aktivitas pendanaan nilainya negatif gitu ya, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjaman atau enggak dia membayar dividen. Ya, di sini kita lihat kalau kita ambil pinjaman kan nilai positif. Kalau pelunasan pinjaman ya nilai negatif ya, cari yang negatif gitu. Kenapa? Beban kalau pinjamannya dibayar kan nanti beban bunganya semakin ringan gitu, semakin ada banyak uang kas yang tersisa untuk pemegang sahamnya. Biar dividen juga nilai negatif ya, dan yang uniknya sekarang di sini udah ada buyback saham. Ya, ini buyback saham ini penting karena dia mengurangi jumlah saham beredar. Jadi nanti earning per share dan dividen per share lebih besar. Ya, jadi ini adalah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya. Nah, jadi di sini polanya plus, min, dan ada penurunan kas tara kas. Ya, kalau ada penurunan kas tara kas itu artinya perusahaan itu ya keluar uang dari dalam dompetnya. Cuma kalau kita lakukan adjustment, dividen ini ada kenaikan kas. Ya gitu, jadi perusahaan yang nggak mau menahan kas lebih gitu, nggak mau menahan keuntungannya sendiri gitu, jadi dia bagikan ke pemegang sahamnya. Jadi ada 4 cara ya perusahaan tuh memperkaya pemegang sahamnya. Bagi dividen lebih besar lebih sering gitu ya, ekspansi atau bayar pinjaman atau tadi buyback saham ya. Tapi ini memenuhi semua ya Bevin, cuman masalah di ini aja, valuasi aja ya, di PPW 1,07 sama PERA di 7,23. Dan ini memang saya nggak hitung untuk rasio-rasio yang berkaitan dengan jasa pembiayaan. Ya, jadi kalau ada rasio yang kurang yang harus dilengkapi, silakan teman-teman yang hitung sendiri ya. Jadi setelah saya pindahkan data-data keuangannya, Bevin ini adalah perusahaan yang baik ya. Dia 3 tahun ke belakang bagi dividen, udah bagi interim, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Perusahaan juga telah profit sebesar 14,75 kali modal awalnya ya. PBV-nya sedikit cukup premium di 1,07, PER di 7,23 ya, di bawah 10, di atas 5. Secara cash flow juga ini sangat sehat ya. Nah, jadi ya itu aja mungkin pendapat saya untuk Bevin ya. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi kalau prospek kedepannya ya teman-teman yang harus nilai sendiri ya. Dan saya nggak bahas harga saham ya. Jadi kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga untuk masalah valuasi saya hanya pakai PBV dan PER aja. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih baik, lebih akurat, langsung aja digunakan ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, itu aja. Apalagi ya, udah sih gitu ya. Paling biasa kalau ketemu saham-saham yang seperti ini gitu ya, kayak terlihat menarik gitu ya, murah, PER-nya rendah juga ya, teman-teman harus ingat ya, kalau PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli PER 7 ya holding period setidaknya 7 tahun gitu ya. Jadi kalau teman-teman hanya beli setahun atau beli baru juga berapa hari, berapa minggu beli gitu lalu takut harga turun terus, ya jangan jadi investor ya, mending jadi trader aja ya, karena lebih relevan pergerakan jangka pendek itu untuk trader. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat gitu ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.